Era baru Iran. Strategi Mojtaba Khamenei melawan Amerika Serikat dan Israel. Per Maret 2026, Iran tidak lagi sama. Di tengah gempuran lebih dari 6.000 target oleh Amerika Serikat dan Israel, Teheran justru memasuki era baru, di mana era Ali Khamenei telah usai dan kini dunia tertuju pada satu nama, yaitu Mojtaba Khamenei. Bukan lagi sekedar bayang-bayang ayahnya, Mojtaba kini memegang kendali penuh atas garda revolusi dan strategi pertahanan Iran. Di saat Selat Hormuz membara dan rupiah kini tertekan hingga 17.000 rupiah per $1, satu pertanyaan besar muncul. Apakah pemimpin baru ini akan membawa Iran menuju diplomasi? Atau justru akan timbul perang total yang tidak berkesudahan? Mari kita bedah profil sang pemimpin baru. Sebelum kita memasuki ke sosok Mojtaba, kita harus lihat dahulu apa yang dia warisi. Saat ini, jalur nadi energi dunia yang kita kenal dengan Selat Hormuz fungsionalnya resmi tertutup. Amerika Serikat di bawah perintah CENTCOM terus menekan, namun di bawah komando baru, Iran justru memperketat blokade menggunakan rudal pesisir dan sejumlah kawanan drone. Ini bukan lagi perang defensif. Iran di bawah Mojtaba mulai menunjukkan taringnya dengan menyerang balik infrastruktur energi di negara-negara tetangga yang menjadi pangkalan Amerika Serikat. Dunia sedang menahan nafas melihat keberanian kepemimpinan baru ini. Oke guys, siapa sebenarnya Mojtaba Khamenei? Selama bertahun-tahun, dia adalah seorang arsitek yang berada di balik layarnya Iran. Namun per Maret 2026, dia resmi berdiri di depan mimbar. Mojtaba dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan Korps Garda Revolusi Islam. Berbeda dengan gaya diplomasi lama, Mojtaba dianggap lebih taktis dan radikal dalam urusan pertahanan. Langkah pertamanya adalah melakukan konsolidasi seluruh kekuatan militer Iran hanya dalam hitungan hari setelah ayahandanya wafat. Dia tidak membiarkan ada kekosongan kekuasaan. Bagi Mojtaba, pilihannya hanya satu, perlawanan maksimal atau kedaulatan Iran akan runtuh. Inilah yang membuat Pentagon merasa jauh lebih waspada. Dengan kepemimpinan Mojtaba yang keras, langsung direspon negatif oleh pasar global. Ketidakpastian ini membuat harga minyak mentah melonjak melewati 100 US dollar per barrel. Di Indonesia, dampaknya sangat terasa nyata. Sebagai negara importir minyak, tekanan pada APBN kita sangat terasa berat. Nilai tukar rupiah yang melemah ke angka 17.000 per $1 Amerika Serikat mulai memicu kenaikan harga barang-barang pokok. Strategi Mojtaba dalam menutup Hormuz bukan hanya urusan militer, tapi adalah senjata ekonomi yang mencekik banyak negara, termasuk di kita Indonesia. Dunia kini menghadapi sosok pemimpin Iran yang mungkin paling sulit ditebak dalam sejarah modern. Amerika Serikat menuntut penyerahan, namun Mojtaba Khamenei baru saja memulai langkahnya. Apakah dia akan menjadi sosok yang akan membawa stabilitas bagi Iran melalui kekuatannya, atau justru menjadi pemicu konflik yang meluas ke seluruh Timur Tengah? Namun satu hal yang pasti, arah angin di Teheran ini telah berubah total. Dan kita di Indonesia harus bersiap dengan dampak ekonomi yang menyertai perubahan tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Mojtaba Khamenei ini akan lebih kuat dari ayahnya atau justru dia juga memiliki strategi baru dalam perang ini? Kita sudah bicara soal ledakan, tembakan, dan rudal, tapi ada satu medan tempur yang tidak terlihat namun jauh lebih mematikan, yaitu cyberspace. Di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei, Iran meluncurkan unit cyber yang jauh lebih agresif. Laporan intelijen menyebutkan adanya penggunaan AI untuk meretas sistem navigasi kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Bukan cuma itu, infrastruktur perbankan di beberapa negara sekutu Amerika Serikat sempat mengalami blackout total. Disinilah letak kengerian sesungguhnya. Perang ini tidak hanya terjadi di padang pasir, tapi juga dalam server dan jaringan kabel di bawah laut yang menghubungkan dunia kita.
Meski secara resmi bersikap netral, Rusia dan Cina memiliki kepentingan besar agar Iran tidak runtuh. Rusia diduga terus memasok sistem pertahanan udara tercanggih, sementara Cina tetap menjadi pembeli minyak gelap Iran melalui jalur-jalur yang sulit dideteksi. Bagi mereka, Iran adalah benteng terakhir untuk menahan pengaruh total Amerika Serikat di Timur Tengah. Inilah yang membuat konflik 2026 ini bukan lagi sekadar konflik regional saja, melainkan perang dingin 2.0 yang menjadi panas. Salah satu alasan mengapa 6.000 serangan udara Amerika Serikat belum mampu menghentikan total serangan balik Iran adalah karena misil CITES. Mojtaba Khomeini mewarisi jaringan bunker bawah tanah yang sangat dalam. Bahkan beberapa di antaranya diklaim tahan terhadap bom penghancur bunker terdahsyat milik Amerika Serikat. Di dalam kota ini, produksi drone kamikaze dan perakitan rudal balistik tetap berjalan 24 jam. Strategi Mojtaba sangat jelas, War of Attrition atau perang urat saraf. Apa skenario terburuknya? Jika Mujtaba memutuskan untuk menggunakan opsi terakhir, yaitu menghancurkan total fasilitas pemrosesan minyak di seluruh teluk, bukan hanya memblokade Selat Hormuz. Jika itu terjadi, kita akan melihat harga minyak dunia akan menyentuh 200 US dollar per barrel. Inflasi global akan meledak dan dunia bisa jatuh ke dalam depresi ekonomi yang lebih parah dari tahun 1930. Bagi Indonesia, ini berarti subsidi BBM bisa dicabut total untuk menyelamatkan APBN. Ini adalah skenario Black Swan, kejadian tak terduga yang mengubah sejarah manusia dalam sekejap. Mojtaba Khomeini bukan lagi sekedar anak dari seorang pemimpin besar. Per Maret 2026, dia adalah wajah dari perlawanan baru Timur Tengah yang lebih modern, lebih digital, dan lebih berani. Saat ini dia menggunakan narasi pertahanan suci untuk menyatukan fraksi-fraksi yang sebelumnya sempat terpecah di Iran. Bagi warga Iran, ini bukan lagi soal ideologi saja, tapi soal eksistensi negara. Di bawah Mojtaba Khomeini, Iran telah berubah menjadi negara benteng yang sepenuhnya tertutup, serta membuat intelijen Amerika Serikat dan Israel sangat susah menembusnya. Inilah bagian yang paling menarik bagi para teknologi entusias. Perang 2026 ini adalah laboratorium nyata bagi senjata otonom berbasis artificial intelligence. Iran tak lagi hanya mengandalkan jumlah tentara. Mereka meluncurkan swarm drones yang berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya menggunakan algoritma deep learning yang mengecoh sistem pertahanan Aegis milik Amerika Serikat. Dan di sisi lain, ancaman rudal hypersonic yang diklaim mampu menembus kecepatan Mach 5 membuat kapal induk Amerika Serikat harus segera menjauh dari pesisirnya Iran. Kita sedang melihat transisi besar dari perang konvensional menuju algorithmic warfare. Oke guys, sekarang kita mari bicara soal sesuatu yang dekat dengan meja kerja kita. Kenapa harga kartu grafis, GPU, dan komponen PC tiba-tiba meroket? Jawabannya adalah karena konflik Iran dan Amerika Serikat ini mengganggu jalur perdagangan global. Selat Hormuz tertutup, jalur udara dialihkan, dan biaya asuransi pengiriman naik 500%. Selain itu, ketegangan ini memicu kelangkaan bahan mentah untuk semikonduktor yang disuplai oleh negara-negara pendukung kedua belah pihak. Bagi kita yang berencana membangun PC dan upgrade spesifikasi untuk AI di tahun 2026 ini, akan menjadi tahun yang sangat berat. Komponen yang seharusnya terjangkau kini menjadi barang mewah karena krisis distribusi global. Oke, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam, terutama kita yang bergerak di bidang teknologi dan kreatif? Yang pertama adalah dengan meningkatnya serangan cyber secara global, keamanan data pribadi kita lebih terancam dari sebelumnya. Jadi, mitigasinya kita menggunakan proteksi ekstra untuk akun-akun kita. Yang kedua adalah financial shifting.
Di tengah nilai rupiah yang menyentuh 17.000 rupiah per satu dolarnya, investasi pada aset yang tahan inflasi menjadi kunci. Perang ini bukan menjadi sosok siapa yang menang di medan tempur, tapi juga siapa yang paling bisa bertahan ketika ekonomi sedang kacau. Dunia mungkin sedang membara, dan kepemimpinan Mojtaba Khamenei membawa kita ke wilayah yang belum pernah terjamah sebelumnya. Namun, sejarah selalu membuktikan bahwa manusia selalu menemukan jalan keluar dari krisis terdahsyat sekalipun. Kita tidak bisa menghentikan rudal, kita juga tidak bisa menghentikan peluru yang telah tertembak, tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita meresponnya. Tetaplah terinformasi dengan informasi yang valid, tetaplah waspada, dan jangan biarkan ketakutan ini menghentikan produktivitas kita, karena pada akhirnya teknologi harusnya digunakan untuk membangun, bukan menghancurkan dunia. Itulah rangkaian analisis mendalam kita mengenai konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel di tahun 2026. Thank you udah support dan nonton. Jika kalian ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di komentar, nanti kita bahas bareng-bareng.